Shalom saudara sekalian, hari ini kita kembali bersama di dalam ibadah Jumat Keluarga Besar Sekolah Abdi Wacana. Mari kita bersama-sama memasuki ibadah ini dengan kita mengambil saat teduh pribadi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari bersama kita awali ibadah ini dengan menyanyi dari lagu PKJ 242, Seindah Siang Disinari Terang. Bait yang pertama dan bait yang kedua kita nyanyikan. PKJ 242, Seindah Siang Disinari Terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang mengasihi kami percaya bahwa Engkau menunjukkan kasih-Mu pada kami dalam berbagai macam cara, lewat segala hal yang hidup dan tumbuh di sekitar kami. Tuhan hendak menunjukkan cinta-Mu pada kami lewat berbagai macam berkat yang Tuhan titipkan, baik untuk kami nikmati maupun untuk kami salurkan. Itu pun kami hayati sebagai cara Tuhan mencintai kami. Bahkan dalam kondisi yang penuh dengan keterbatasan seperti sekarang ini, kami percaya bahwa Tuhan juga terus menunjukkan cara-Mu mengasihi dan mencintai kami. Hari ini ya Tuhan, kami bersama bersekutu, karena kami hendak memohon agar Tuhan menyatakan kasih-Mu pada kami melalui firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami baca dan kami renungkan. Kami mohon lewat perenungan ini, cinta-Mu bagi kami makin kami rasakan dan meneguhkan serta menguatkan langkah kami ke depan. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami naikkan doa ini. Amin. Saudara sekalian, renungan firman Tuhan hari ini saya ambil dari Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai 6. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk
Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali, menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Saudara sekalian, new normal atau normal yang baru, belakangan istilah ini sering kita jumpai, sering kita dengarkan di berbagai macam media. Istilah ini mau menunjukkan satu periode baru, satu bentuk kehidupan yang baru yang akan kita jalani baik selama pandemi maupun ketika nanti pandemi ini akan berakhir. Dan ada yang menarik saudara sekalian dari istilah ini. Karena istilah ini menuntut setiap orang, setiap lembaga untuk berubah. Kalau saudara perhatikan, keadaan new normal ini berdampak kepada banyak sekali hal dalam hidup kita. Baik itu secara pribadi maupun sebagai institusi. Ada banyak orang yang harus membiasakan diri, beradaptasi kembali bagaimana mereka bekerja dari rumah. Yang biasanya mereka kerja dengan jam yang sudah jelas, ketika mereka pergi ke kantor, jam berapa, pulang dari kantor, jam berapa. Ada banyak orang yang dalam masa normal yang baru ini, kemudian merasa bahwa jam kerja seperti tidak ada hentinya karena mereka bekerja di rumah dan rumah secara tidak langsung berubah menjadi kantornya, menjadi tempat kerjanya. Sehingga kapanpun ia dibutuhkan, ia harus siap untuk mengerjakan tanggung jawabnya. Atau juga saudara sekalian, berbagai macam institusi mengalami pergumulan-pergumulan untuk berubah. Ada banyak tempat perbelanjaan yang akhirnya harus memutuskan relasi kerja, hubungan kerja dengan para karyawan karena tidak banyak konsumen yang datang. Tetapi justru lebih banyak orang yang berbelanja secara online yang tidak dibutuhkan terlalu banyak tenaga kerja. Ada banyak orang yang bergumul, ada banyak orang yang terdampak, dan salah satunya juga adalah institusi pendidikan. Kita melihat bagaimana sekolah kita juga harus beradaptasi dengan pola belajar yang baru. Dan saya yakin ini tidak mudah, baik bagi yang menyelenggarakan proses belajar mengajar, maupun bagi setiap siswa yang mengikuti proses itu. Para guru pasti akan berupaya sedemikian rupa, berubah dan mengubah pola pengajaran yang selama ini diajarkan. Demikian juga anak-anak yang biasanya berjumpa dengan langsung bersama dengan gurunya atau dengan teman-temannya yang lain, saat ini harus menatap ke layar TV-nya atau handphonenya untuk melanjutkan proses belajar mengajar. Dan saudara sekalian, di akhir tahun
pelajaran, dan dalam rangka nantinya kita menyambut tahun ajaran yang baru, Yeremia 18:1-6 ini kiranya dapat menjadi perenungan kita bersama. Karena di dalam Yeremia 18 ayat 1-6 ini kita melihat bagaimana Tuhan membentuk kembali bangsa Israel, umatnya. Satu hal saudara sekalian yang menarik dari bacaan ini. Kalau kita lihat bagaimana Tuhan memerintahkan Yeremia untuk pergi ke rumah tukang periuk dan melihat apa yang terjadi di sana. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Lalu dilanjutkan di ayat 6, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Kita bisa merefleksikan keadaan ini, saudara sekalian, sebagai masa di mana Tuhan sedang membentuk kita kembali, baik sebagai pribadi maupun sebagai institusi. Bedanya adalah kalau bangsa Israel kala itu dibentuk kembali karena bentuk sebelumnya dari umat Israel adalah bentuk yang rusak oleh karena kehidupan moral, kehidupan etis yang mereka jalani tak lagi sesuai dengan firman Tuhan dan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga ada gambaran Tuhan merombak kembali, membentuk kembali. Tapi dalam keadaan kita saat ini, kita merenungkan bahwa sangat mungkin apa yang telah kita jalani selama ini adalah sesuatu yang tidak lagi relevan jika dilihat dengan perkembangan zaman yang ada dan keadaan saat ini. Sehingga kita dituntut untuk berubah, untuk berkembang. Dan kita bisa maknai ini sebagai pembentukan ulang dari Tuhan, baik sebagai pribadi maupun sebagai institusi. Yang perlu kita ingat saudara sekalian dari firman Tuhan hari ini adalah bahwa ketika Tuhan menciptakan, ketika Tuhan membentuk umatnya, Tuhan tidak menciptakannya satu kali dan kemudian meninggalkannya. Tetapi yang menarik adalah Tuhan terus berproses dengan umatnya. Dan disinilah yang menjadi titik berangkat kita untuk berubah dan berkembang, saudara sekalian. Bahwa perubahan dan perkembangan kita ada dalam proses bersama dengan Tuhan. Kita tidak sendirian menjalani hal ini, karena ada Tuhan yang selalu memberi kekuatan pada kita, bahkan turut serta untuk membentuk kita kembali. Membentuk kita menjadi seperti apa? Menurut firman Tuhan, tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Ia tetap membentuk menjadi sebuah bejana. Suatu tempat yang berfungsi, yang punya peran. Tetapi menjadi bejana lain yang baik menurut pemandangannya. Artinya saudara sekalian, kita dibentuk kembali bukan berarti bahwa kita diubahkan sama sekali. Berubah 100%. Tak ada yang tersisa dari apa yang lalu. Bukan begitu saudara sekalian. Tetapi bahwa ada hal-hal baru yang kita pelajari sebagai bentuk pembentukan kita dari Tuhan. Dan saya yakin itu yang juga dialami oleh banyak siswa, banyak guru, bahkan pengurus sekolah Abdi Wacana. Itu yang kita alami. Kita diajak oleh Tuhan untuk berubah, untuk memikirkan kembali bagaimana proses belajar, mengajar, proses pendidikan ke depan. Bahkan dari dalam diri kita,
kita didorong untuk menjadi kreatif, memikirkan cara-cara mengajar yang efektif dan efisien, tetapi sekaligus menarik bagi murid-murid kita di masa-masa seperti ini. Ini bukanlah masa pembentukan yang mudah, saudara sekalian. Saya yakin ada banyak orang yang bingung, ada banyak orang yang galau bagaimana harus menjalani ini semua. Tapi sekali lagi saya mau tekankan pada saudara sekalian, pada kita semua, bahwa kita tidak sendirian. Seperti umat Israel yang selalu dipantau dan dibimbing oleh Tuhan. Seperti umat Israel yang selalu merasakan karya tangan Tuhan terlibat dalam sejarah kehidupan mereka. Demikian pula kita percaya bahwa Tuhan juga hadir dan terlibat bersama dengan kita selama kita mau memberi diri untuk dibentuk oleh Tuhan menjadi bejana lain yang baik menurut pemandangan Tuhan. Maka dari itu saudara sekalian, mari kita memanfaatkan masa-masa ini sebagai masa-masa untuk merenungkan kembali apa yang sudah kita jalani di hari-hari yang lalu, proses belajar mengajar yang lalu, dan kita melihat kira-kira Tuhan mau membentuk kita bersama ke depan seperti apa. Mari kita belajar untuk melihat kembali, mengevaluasi kembali apa yang sudah tidak relevan dari cara kita untuk menjalankan proses pendidikan ini ke depan. Sehingga ketika kita memasuki tahun ajaran yang baru, yang mungkin masih harus menjalankan proses secara daring, proses belajar mengajar secara online, kita menemukan inspirasi baru. Kita merasa bahwa dalam masa-masa ini Tuhan betul-betul membentuk kita untuk menjadi bejana lain. Dan bejana lain itu adalah bejana yang baik dalam pemandangan Tuhan. Saudara sekalian, selamat merenungkan karya pembentukan Tuhan dalam kehidupan kita, baik secara pribadi maupun sebagai institusi. Sehingga lewat apapun yang kita lakukan, seperti umat Israel yang Tuhan bentuk supaya jadi berkat bagi banyak orang, demikian pula kita dibentuk kembali oleh Tuhan agar kita berjalan sesuai dengan kehendak-Nya, tapi juga menjadi berkat bagi banyak orang yang kita layani. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara sekalian, mainkan lagu syukur kita lewat lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri,
Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terus kalian mari kita bersatu di dalam doa, menaikkan doa syafaat kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Bapa untuk kasih setiamu bagi kami semua. Bahkan di masa-masa yang penuh dengan keterbatasan, di mana banyak orang mengalami kesulitan, kami percaya bahwa dunia ini tak pernah ditinggalkan oleh kasih setia Tuhan. Bahkan kami percaya dalam iman, Tuhan ikut berproses bersama dengan kami untuk membentuk kami kembali, baik sebagai pribadi maupun sebagai institusi. Oleh karena itu dalam doa ini ya Tuhan, kami hendak memohon agar Engkau menunjukkan jalan-Mu, terang-Mu bagi kami, sehingga dalam setiap proses dan perenungan yang kami lalui, kami merasakan betul bagaimana Tuhan membentuk kami kembali untuk berkarya dengan lebih baik di hari-hari ke depan. Kami bersyukur untuk tahun pelajaran yang boleh kami lewati bersama sebagai keluarga besar Sekolah Abdi Wacana. Kami berdoa untuk setiap orang yang terlibat, baik itu pengurus yayasan yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam keadaan apapun yang harus kami hadapi saat ini, kami percaya bahwa Tuhan hadir dan menyertai mereka semua. Bersama dengan semua tenaga pendidik, kepala sekolah hingga para guru, juga tenaga-tenaga pendukung. Kami percaya bahwa Engkau menolong kami semua, memberi inspirasi bagi kami semua untuk menemukan cara-cara baru yang kreatif, inovatif, untuk tetap menjalankan proses belajar mengajar ke depan nantinya dengan lebih baik. Kami mohon hikmat Tuhan untuk kami mempersiapkan diri pada tahun pelajaran yang baru. Kami pun berdoa untuk setiap siswa bersama dengan keluarga mereka masing-masing ya Tuhan, yang kami percaya bahwa mereka pun terdampak dengan kondisi sekarang ini. Kami berdoa untuk para orang tua murid. Kiranya Engkau beri mereka sukacita, kekuatan dalam menjalani aktivitas dan pekerjaan mereka. Bahkan ketika mungkin ada di antara orang tua murid kami yang menjadi korban ataupun terdampak dari pandemi ini, sehingga mereka kehilangan pekerjaan mereka atau pekerjaan mereka menjadi terhambat. Kami mohon Tuhan, kiranya pemeliharaanmu tetap ada bagi mereka, kiranya kekuatanmu hadir bagi mereka, penghiburanmu, sukacita dari Tuhan ada bagi para orang tua murid dan murid-murid kami ini. Kami percaya Tuhan, bahwa masa depan kami ada di tangan-Mu, karena kami percaya Engkau tak pernah meninggalkan kami, tapi selalu berproses bersama dengan kami. Oleh karena itu dalam doa ini kami hendak serahkan seluruh pergumulan dan pengharapan kami ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Dan doa ini pun kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang kami percaya berkenan untuk selalu memberkati kami. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Saudara sekalian, semoga Tuhan terus menyertai perjalanan kita, proses kita untuk dibentuk kembali
bersama dengan Tuhan dalam situasi dan kondisi kita saat ini. Tuhan memberkati saudara sekalian.